Kisah seorang ulama sufi diabaikan oleh Rasulullah karena mengabaikan orang fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Muhammad Al-Jariri, adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Beliau hidup sesaman dengan tokoh sufi lainnya seperti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bahkan menjadi sahabatnya. Ketika Imam Al-Junaid wafat, beliau menduduki atau menggantikan makam Al-Junaidi, yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian, suluk thariqat, mengaji hakikat dan lain-lain, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Al-Kisah, suatu ketika setelah sholat asar berlalu, seorang pemuda masuk ke masjid di lokasi pondok atau thariqah Abu Muhammad Al-Jariri belajar. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan tanpa memakai tutup kepala, kopiah, surban atau sejenisnya. Ia berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk dengan meletakkan kepalanya di antara lututnya dan tangan di tangkopnya. Saat maghrib tiba, ia berjamaah dengan mereka. Setelah itu duduk lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba datang utusan raja yang mengundang mereka untuk jamuan makan di tempat tinggalnya. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja. Ketika teman-temannya berlalu untuk memenuhi undangan sang raja, ia sempat membangunkan sang pemuda dengan berkata, "Wahai anak muda, apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di rumah raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak berkeberatan, bawakanlah untukku asikoh atau suatu nama makanan yang hangat." Abu Muhammad mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hatinya ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru saja belajar thariqat dan belum mengetahui adab atau tata krama atau sopan santun yang lazim berlaku. Ketika malam agak larut, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama ketika ditinggalkannya, mungkin tertidur. Abu Muhammad duduk di sajadahnya, tetapi belum ia berzikir, rasa ngantuk menguasai dirinya dan ia jatuh tertidur. Dalam tidurnya, Abu Muhammad bermimpi ia melihat suatu rombongan besar berlalu di hadapannya. Tiba-tiba ada seruan. Itu adalah rombongan Rasulullah beserta para nabi dan rasul. Mendengar seruan itu, Abu Muhammad segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah. Ia mengucap salam, tetapi Nabi berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya, tetapi masih saja beliau berpaling. Abu Muhammad jadi gemetar ketakutan. Dengan tergagap ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa saya sehingga engkau berpaling dari saya?" Nabi menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu engkau mengabaikannya."
Abu Muhammad tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asiko itu. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asida itu. Ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Ia segera mendekatinya dan berkata, "Wahai anak muda, sabarlah sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa saja yang engkau inginkan." Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika ada seorang fakir menyampaikan keinginan kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah diminta oleh Nabi dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu melangkah keluar, meninggalkannya dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah mengabaikan orang lain sesepele dan sepakir apapun keadaannya, karena ia takut akan diabaikan oleh Rasulullah di yaumul mahsyar kelak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.